teman-teman, ternyata aku bakal ngebahas materi yang ketujuh, yaitu ada 4 subtopik yang akan aku bahas. Yang pertama, ada membaca efektif. Kita perlu tahu nih, membaca efektif itu harus seperti apa aja, yaitu yang pertama kita harus tentukan tujuan sebelum membaca. Tentukan tujuan, apakah membaca untuk mencari informasi spesifik, hiburan, atau pemahaman benda dalam. Lalu yang kedua, ada aktif membaca. Jangan hanya membaca secara spesifik. Buat catatan, garis bawahi poin penting. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Lalu ada pahami konteks. Pahami konteks sendiri yaitu dalam pemahaman konteks tersebut bukan hanya sekedar dibaca saja, tetapi diperhatikan dan juga mengetahui latar belakang penulis, tujuan penulis, dan target pembacanya. Lalu ada variasi jenis bacaan berbagai jenis bacaan seperti buku, artikel, jurnal, dan berita untuk memperluas pengetahuan dan sudut pandang. Mungkin bukan hanya sekedar membaca dari hal-hal itu saja teman-teman. Bisa melakukan bacaan lebih jauh seputar materi yang akan teman-teman cari. Lalu selanjutnya ada menulis efektif. Menulis efektif sendiri, teman-teman harus pahami tujuan audiensnya. Tentukan tujuan penulis dan siapa target yang akan teman-teman tuju. Lalu ada rencana tulis. Buat kerangka tulis untuk mengatur ide-ide secara logis dan terstruktur. Teman-teman harus melakukan rencana tulisan agar tulisan teman-teman terstruktur dan juga logis untuk dibaca. Lalu ada gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Untuk teman-teman harus menghindari penggunaan bahasa yang berbelit-belit atau ambigu agar teman-teman atau pembaca lebih memahami tulisan dari teman-teman. Lalu ada perhatikan tata bahasa dan ejaan tulisan. Haruslah bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Lalu yang terakhir ada latihan menulis. Secara teratur, teman-teman harus sering banget untuk menulis. Semakin baik teman-teman untuk menulis, semakin meningkatnya kemampuan menulis teman-teman. Lalu ada berbicara efektif. Berbicara efektif itu teman-teman tentunya harus memiliki kepercayaan diri, kontak mata dengan audiens, bahasa tubuh yang positif agar audiens merasa nyaman. Lalu volume dan intonasi yang tepat agar didengar oleh audiens itu semakin bagus. Lalu terakhir dengan dengar dengan efektif. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu berbicara efektif di depan umum. Teman-teman haruslah memiliki persiapan yang matang termasuk riset materi, latihan presentasi, dan pengenalan audiens. Teman-teman bisa melakukan latihan di depan cermin sebelum terjun ke presentasi yang teman-teman lakukan. Lalu ada struktur presentasi. Susun presentasi dengan struktur yang jelas, seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Lalu gunakan alat bantu visual seperti slide untuk memperjelas pesan presentasi teman-teman. Haruslah menggunakan media-media visual. Lalu interaksi dengan audiens. Teman-teman bukan hanya sekedar membaca seperti air mengalir saja, tetapi teman-teman haruslah lebih membawa kepada audiens. Jadi seolah-olah materi itu bukan hanya berpatokan sebagai materi saja, tetapi juga mengajak kepada tujuan dari teman-teman untuk melakukan presentasi tersebut. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi sendiri yaitu melakukan perbaikan kepada diri sendiri, di mana setelah ini teman-teman harus meningkatkan apa yang menurut teman-teman harus diperbaiki dan ditambahkan ke diri teman-teman. Cukup sekian teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.